Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga pribadi, menilai, kekalahan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam Pilkada DKI putaran kedua, akan memengaruhi Joko Widodo jika maju pada pemilihan presiden 2019. Korelasinya, karena beberapa partai politik yang telah menyatakan akan mengusung Jokowi, merupakan pengusung Ahok Jarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI. Ini kemudian akan menyulitkan Jokowi di 2019, kata Airlangga, saat dihubungi, Kamis, tanggal 20 bulan 4 tahun 2017. Berdasarkan hasil quick count sejumlah lembaga, Ahok Jarot diperkirakan kalah dari pesaingnya, Anies Baswedan Sandiaga Uno. Meski demikian, menurut dia, harapan bagi Jokowi untuk maju pada Pilpres 2019 tetap terbuka. Sosok Jokowi yang tidak memiliki indikasi tersangkut kasus korupsi, menjadi nilai lebih. Artinya citra bersih tetap dapat dirawat dan meluas pada pemerintah dan rezimnya, kata dia. Untuk menguatkan posisi dan elektabilitas Jokowi pada 2019, menurut Airlangga, mesin politik partai yang ingin mengusungnya harus bergerilya dari sekarang. Selain itu, ia juga menyarankan agar kekuatan politik dari lembaga berbasis Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan para kiai menjadi prioritas untuk didekati. Karena persoalan Jakarta ini bisa ditarik kemana-mana. Ini yang harus diantisipasi, ujar Airlangga. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, membenarkan menguatnya wacana pengusungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Wacana itu menguat setelah pasangan Anies Baswedan, Sandiaga Uno menang di Pilkada DKI berdasarkan hasil hitung cepat. Ya, insya Allah lah. Masyarakat dan kami mengharapkan Pak Prabowo sehat dan bisa maju untuk pemilu 2019 karena saya kira kalau beliau terpilih ini akan membawa Indonesia lebih kuat dan terhormat, ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 20 bulan 4 tahun 2017. Fadli menganggap, kemenangan pasangan Anies Sandi menjadi tolok ukur bagi Gerindra untuk mencapreskan Prabowo. Terlebih, ujar Fadli, Gerindra mampu memenangkan pasangan Anies Sandi yang dukungan dananya tergolong minim. Keunggulan Anies Sandi berdasarkan hasil quick count Pilkada DKI putaran kedua Pilkada DKI, menurut Fadli, juga menandakan keberhasilan Gerindra menangkap aspirasi politik masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Saat ditanya apakah Prabowo memang ingin kembali maju sebagai capres, Fadli menjawab, hal itu memang belum dinyatakan secara gamblang oleh Prabowo. Memang belum, tapi pokoknya Pak Prabowo kami, kader Gerindra, berharap maju, tapi emang beliau belum jawab, lanjut Fadli. Prabowo sebelumnya sempat menyinggung Pilpres 2019 saat kampanye akbar Anies Sandi di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 5 bulan 1 tahun 2017. Prabowo mengisyaratkan pencalonannya pada 2019 nanti. Saudara-saudara, kalau kalian ingin saya jadi presiden 2019, Anies Sandi gubernur DKI, betul. Di 2019, kalian harus kerja keras. Kalian juga harus kerja keras di Februari 2017. Jangan di sini teriak-teriak, kata Prabowo dalam sambutannya. Nama Prabowo Subianto terus dielu-elukan di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 19 bulan 4 tahun 2017. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Prabowo bersama elite partai dan tokoh-tokoh pendukung Anies Sandi tiba di lokasi untuk menyampaikan konferensi pers. Seruan itu pun semakin gencar disuarakan. Prabowo Presiden, teriak sejumlah suara. RI 1, sahut yang lainnya. Di sela-sela konferensi pers, seruan itu tetap menggema dan semakin menguat saat Prabowo meninggalkan ruang konferensi pers. Sejumlah pendukung mengerumuni Prabowo, tak lelah berteriak mengeluhkan calon presiden mereka. Presiden mau lewat, presiden kasih lewat. Menanggapi seruan-seruan tersebut, Prabowo hanya tersenyum. Beberapa pendukung disalaminya dan ia sesekali melambaikan tangan. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam memenangkan Anies Sandi, termasuk bagi warga DKI Jakarta yang mendukung kesuksesan tersebut.